Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Faturrahman dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi anaerob. Eh, untuk pengertian respirasi anaerob, saya sudah memberikan beberapa kata kunci sebagai berikut. Oke, jadi respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan bantuan oksigen, namun menggunakan glukosa sebagai substratnya. Disebut sebagai proses fermentasi dan terjadi di sitoplasma. Respirasi anaerob dapat terjadi pada manusia dan hewan jika tubuh memerlukan energi secara cepat. Pada mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, respirasi anaerob dilakukan karena keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan dan belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Pada respirasi anaerob ini terjadi dua proses fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol. Di sini saya sudah membuatkan konsepnya, peta konsepnya. Jadi proses fermentasi alkohol diawali dengan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Pada proses tersebut dibentuk juga 2 ATP dan 2 NADH. Dan proses ini disebut dengan glikolisis. Jadi pada proses glikolisis, pada saat proses glikolisis, glukosa akan membuat 2 asam pirufat, dan pada saat proses ini dibentuk juga 2 ATP dan 2 NAD+, dan NAD+ diubah menjadi NADH. Setiap asam pirufat diubah menjadi asetildehida dengan membebaskan CO2. Oke. Jadi 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asetildehida dengan melepaskan 2 CO2. Asetildehida diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+ untuk selanjutnya digunakan dalam glikolisis kembali. Jadi 2 asetildehida diubah menjadi alkohol dan NADH diubah menjadi NAD+ kembali untuk melakukan glikolisis kembali. Oke. Berikutnya yaitu fermentasi asam laktat. Sama halnya dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat dimulai dengan tahap glikolisis. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel otot dan beberapa sel lainnya, serta beberapa bakteri asam laktat. Pada otot, proses ini dapat menyediakan energi yang dibutuhkan secara cepat. Akan tetapi, penumpukan asam laktat berlebih dapat menyebabkan otot lelah. Asam laktat berlebih di bawah darah menuju hati untuk diubah menjadi asam pirufat. Industri susu menggunakan fermentasi asam laktat oleh bakteri untuk membuat keju dan yogurt. Glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat melalui glikolisis, membentuk 2 ATP dan 2 NADH. Seperti yang tadi saya katakan, NADH terbuat dari NAD+. Lalu asam pirufat, 2 asam pirufat diubah menjadi asam laktat. Pada saat proses pembuatan 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat, NADH diubah kembali menjadi NAD+ agar bisa melakukan glikolisis kembali. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2 seperti halnya fermentasi alkohol. Jadi, di sini bisa saya simpulkan, yaitu respirasi anaerob menghasilkan energi yang lebih sedikit daripada respirasi aerob. Karena 2 hal, yaitu pertama, respirasi anaerob tidak mempunyai oksigen yang dapat berguna sebagai akseptor hidrogen, dan kedua, hasil respirasi anaerob merupakan karbon yang masih reduktif sehingga harus diubah lagi. Terima kasih.